A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Seandainya manusia duduk 500 tahun termenung untuk memikirkan dia datang dari mana, dia akan kemana, dan untuk apa dia berada di sini, maka niscaya dia tidak akan pernah mampu menjawab. Begitu kata filosof dari Yunani. Karena keterbatasan akal manusia untuk menjawab pertanyaan dari mana, mau kemana, untuk apa, maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya mengutus Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya untuk merenung hidup ini akan membingungkan, maka beliaulah yang memberikan jawaban berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita datang? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ingatlah ketika Allah sudah mengambil persaksian perjanjian dari kamu semua. Belum ada darah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada daging. Ketika itu roh kita semua sudah berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Dari sanalah kita datang. Ini bukan tempat kita, ini tempat perantauan, tempat ujian, tempat jalan-jalan. Nanti kita akan kembali ke tempat asal kita. Maka semua yang kembali selalu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali. Di tempat perantauan hati memang tidak tenang, selalu ingin pulang. Maka selalu keluar ungkapan ar-rahah fil jannah. Ketenangan itu nanti di kampung halaman tempat asli kita di surga, bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu, kita sadar kita datang dari mana, lalu untuk apa kita di sini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk satu saja, beribadah. Kalaulah hidup hanya untuk beribadah, lalu bagaimana dengan perdagangan, perniagaan, pertanian? Bagaimana dengan membesarkan anak-anak? Disitulah kasih sayang Allah. Yang berdagang pun juga bernilai ibadah. Melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wa'tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Maka sesungguhnya di dalam tokonya, di dalam rukonya, di dalam pasarnya dia sedang beribadah. Bagaimana dengan bercocok tanam, bertani? Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau hari kiamat sudah mau datang, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyurisha, tanamlah bibit korma. Kenapa? Karena kita tidak berpikir siapa yang akan memakan manis buahnya, siapa yang akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Kita hanya berpikir bahwa kita sudah memakmurkan alam semesta dengan tanam-tanaman. Dosa bukan hanya zina, dosa bukan hanya khamar. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Begitulah Islam. Islam tidak hanya membatasi ibadah pada salat, rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, itu ibadah mahdah namanya.
Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bukan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Polisi, tentara, angkatan laut, darat dan udara, mereka sedang beribadah. Kalau mereka mati, matinya jihad fisabilillah, menjaga perbatasan negara, menjaga keutuhan negara, bagian dari ibadah. Dengan niatkan bismillah dengan nama Allah. WC, toilet, bau busuk, jorok, najis, tempat setan, masuk ke dalamnya dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka ketika itu dilakukan, itu pun juga bernilai ibadah. Begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, berapa darah yang dicuci buah pinggang, berapa nafas yang berhembus, berapa lintasan hati dan pikiran, kita mau semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak diciptakan untuk apa-apa kecuali melainkan hanya beribadah. Itulah mengapa subuh kita katakan iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah. Tergelincir matahari kita lagi mengulang iyyaka na'budu. Condong matahari saat petang kita ulang lagi, tenggelam matahari kita ulang, sempurna gelap malam salat isya dan kita terbangun tahajud malam, kita katakan iyyaka na'budu. Kami beribadah hanya kepada Engkau, tidak kepada lain. Karena memang tujuan hidup kita adalah ibadah.